Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman yang sedang mendengarkan. Selamat datang di podcast Mau Cerita. Ceritaku, ceritamu, dan cerita kita semua. Oke, balik lagi di episode podcast hari ini. Saya mau cerita tentang sesuatu yang menurut pribadi saya itu penting banget untuk kita ketahui teman-teman. Seperti judulnya, penting gak sih self-concept atau konsep diri? Nah, menurut teman-teman gimana? Untuk kamu yang sedang mendengarkan, dengerin baik-baik ya. Self-concept atau konsep diri adalah persepsi kita atau keyakinan kita tentang bagaimana cara kita memandang diri sendiri. Self-concept ada yang negatif dan juga positif. Mereka yang menilai diri tentang sesuatu halnya negatif, seperti contohnya, saya nggak pantas berhadapan di depan mereka karena muka saya jelek. Saya nggak pinter dengan hal seperti ini. Saya nggak jago dengan hal seperti itu. Dan pokoknya hal-hal yang ngerendahin diri sendiri deh teman-teman. Dan dari sinilah kita ngebangun self-concept yang nilainya negatif. Saya pernah ngerasain teman-teman, gimana punya konsep diri yang negatif, dan hal itu merupakan satu kesalahan yang saya nggak sadari sebelumnya. Kalau ditanya, pernah nggak Riz capek dengan keadaan? Ya pernah lah. Pernah nggak mengeluh sama diri sendiri, kita tuh kenapa bisa kayak gini ya? Pernah ngerasa nggak pantas untuk siapa-siapa? Merasa kita tuh hadir di hidup ini hanya merugikan orang lain begitu. Dan semua hal yang saya sebutin pernah teman-teman. Jadi, untuk kamu yang mendengarkan, mungkin pernah ngerasain apa yang saya rasakan kemarin. Dan percaya deh sama saya, jangan pernah ngerasa sendirian ya. Karena yakinlah, selalu ada Tuhan yang ada di samping kalian. Jadi gimana dong kak? Apakah kakak nyaman gak di posisi itu? Ya pastinya tidak. Sangat tidak nyaman. Ditambah lagi tuh kita jadinya overthinking dan rasanya takut banget. Tapi satu hal ngebuat saya sadar ketika saya ini mencoba mengevaluasi diri saya sendiri, dan yang terbesit di pikiran saat itu adalah saya tuh sebenarnya susah banget kontrol diri sendiri teman-teman. Dan salahnya lagi, dulu saya fokus pada sesuatu yang harus saya tidak perlu pikirkan dan itu di luar kendali saya. Dan disitulah saya percaya bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan teman-teman. Fokuslah pada sesuatu yang bisa dikontrol sama diri sendiri. Terus kak, apa yang kita bisa kontrol sama diri sendiri? Oke, balik lagi, hal yang kita bisa kontrol sama diri sendiri, jawabannya adalah pikiranmu, perasaanmu, kelakuanmu, kata-katamu, dan juga bagaimana merespon apa yang orang pikir, lakukan, dan rasakan. Nah, yang gini nih, teman-teman kita harus fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Lalu, hal yang tidak bisa dikontrol apa ya kak? Nah, yang pertama, pikiran orang lain, perasaan orang lain, apa yang dilakukan orang, dan perkataan orang. Balik lagi nih, ke konsep diri. Saya percaya bahwa konsep diri itu tidak dicari, tapi diciptakan. Dan yang diciptakan itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Nah, untuk menciptakan konsep diri yang positif, itu ngaruh banget sama lingkungan terdekat kita. Siapa teman kita bergaul, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan, dan itu bisa berpengaruh pada konsep diri kita sendiri. Setiap hari, setiap saat, kita berada di lingkungan yang orang-orangnya positif, saya yakin kita akan menciptakan konsep diri yang positif. Seperti saya nih, saya ngisi hal-hal di waktu luang saya dengan melakukan kegiatan forum anak. Terus kayak gini nih, saya ngisi waktu luang saya dengan buat skrip podcast, lalu tag podcast, terus saya ceritain dan saya sharing ke teman-teman. Nah, di situ saya pikir, oh iya, saya mulai ngeciptain konsep diri saya dengan hal-hal yang positif. Terus, gimana ya kak? Itu susah banget untuk ngeciptain diri kita dengan konsep diri yang positif. Memang
teman-teman, itu sangat berat untuk saat ini. Untuk memulai pasti itu sangat berat teman-teman. Tapi kita harus percaya bahwa untuk bisa berubah lebih baik, kita harus mencoba dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri? Maksudnya gini, teman-teman, ketika kita mampu menerima diri kita sendiri tanpa syarat bahwa kita kurangnya di sini, dan ketika kita tahu punya kekurangan itu, kita nggak perlu nanya sama diri sendiri, kenapa ya saya gagal terus? Kenapa ya saya nggak seperti mereka? Kenapa ya saya nggak bisa seperti ini? Dan semua hal-hal kenapa itu nggak ngeselesain urusan kalian teman-teman, karena kita selalu merasa kurang begitu. Padahal kita udah tahu nih teman-teman, bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan sebaik-baiknya manusia, dan itu perlu kita rawat dan kita jaga. Gak perlu lagi merasa kurang, dan kita harus belajar untuk merasa cukup. Satu hal lagi yang perlu kita yakini teman-teman, untuk membangun konsep diri positif, kita tuh harus siap ke depan bahwa akan ada kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Nah, contohnya pengalaman saya nih teman-teman. Ketika saya mengorbankan waktu saya untuk jalan-jalan have fun, ngafe sana sini, upload instastory, sosial media, eksis di sosial media, dengan gaya OOTD yang keren, seperti remaja pada umumnya lah. Entah kenapa, yang saya rasain tuh gak nyaman sama diri saya sendiri ketika saya mengikuti hal tersebut. Dan hal itu saya harus hindarin supaya gak ngebangun konsep diri yang negatif. Dan dari sini saya mulai cari nih gimana cara merespon hal tersebut. Dan ketika saya tahu ingin memulai lebih baik, itu pasti ujiannya sangat berat, seperti yang saya katakan di awal. Dan kita pasti merasakan, kok kita ya merasa sendiri terus, kita gak punya teman begitu, kita gak ngikut tren, kita gak eksis. Dan itulah kemungkinan terburuknya teman-teman. Tapi di situ kita harus percaya, kita harus yakin sama diri kita sendiri bahwa gak semua hal yang bisa kita kendalikan, apalagi perkataan orang lain. Baiknya kita harus fokus sama diri sendiri. Jadi selama ini apa aja sih yang saya lakukan? Nah, seperti yang saya katakan, saya mulai ngisi waktu saya dengan berekspresi dengan anak-anak di forum anak. Terus saya buat skrip konten podcast, terus saya nonton video hal positif, terus saya baca artikel yang positif, terus hal-hal yang positif yang saya lakukan. Dan saya percaya itu ketika saya lakukan terus-menerus dan itu menjadikan kebiasaan, itu memiliki impact, itu memberikan dampak yang positif diri saya sendiri. Dan itu ngebuat saya bisa membangun konsep diri yang positif. Dan saya percaya bahwa selagi yang saya masih lakukan itu positif, dan itu bisa saya lakukan juga bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain, maka saya akan terus berproses dan menciptakan self-concept atau konsep diri yang positif juga teman-teman. Oke, mungkin cukup segini ya episode podcast Mau Cerita kali ini. Dan apapun yang saya ceritakan itu berdasar pada kenyataan yang pernah ada. Terima kasih udah mampir dan juga mendengarkan. Semoga bermanfaat. Dadah.